Apa salahnya penyebutan petugas partai kepada seorang capres? Salah sekali. Seharusnya petugas partai, fungsi atau posisi petugas partai itu berhenti ketika Ganjar menjadi calon presiden. Apalagi nanti menjadi presiden. Pemirsa Nawacita Budi TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua di acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Budi TV hadir tamu saya, Mas Ade Armando. Selamat siang. Selamat siang, bro. Sehat? Sehat-sehat. Terima kasih. Hari ini kita akan mencoba menggali dan mengklarifikasi apakah benar seorang Armando mendukung Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024. Mas Ade, di berbagai media saya memperhatikan bahwa Mas Ade sudah menyatakan dukungan mendukung Ganjar Pranowo. Apakah itu benar? Benar sekali. Benar sekali ya. Tidak ada yang salah di sana, dan saya memilih beliau karena menurut saya Ganjar adalah tokoh yang paling sejalan dengan akal sehat saya. Ya. Sebagaimana biasa kan saya selalu mengatakan gunakan akal sehat. Jadi sekarang pun saya harus menggunakan akal sehat, dan kalau ada 3 pilihan yang sekarang kita dengar, ya mungkin bisa lebih ya, tapi kan yang ada adalah ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies kan. Yang buat saya sih udah pasti pilihan saya yang terbaik adalah Ganjar di antara ketiga itu. Nah, tapi apakah ini ada hubungannya selama ini Mas Ade Armando ini mendukung Jokowi? Apakah ada hubungannya sehingga karena selama ini mendukung Pak Jokowi sehingga mendukung lagi Ganjar ini sebagai penerus daripada Ya, Jokowi? jelas ya. Saya dan partai saya nih, PSI itu kan memang berada, sikap kita selalu tegak lurus bersama Jokowi. Ya. Nah, Jokowi itu jelas ada 2 hal nih. Dia jelas paling nyaman dengan Ganjar, ya. Pak Jokowinya ya. Pak Jokowi, dengan merasa bahwa yang paling dia labuhkan hatinya adalah pada Ganjar. Kedua, kenapa Ganjar adalah karena kalau dilihat dari karakternya, dari kemampuannya, kapasitasnya, di antara ketiga capres yang ada, dialah yang paling layak, pantas, paling cocok, paling kita bisa harapkan menjalankan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Pak Jokowi itu luar biasa loh perjuangannya. 10 tahun itu betul-betul berhasil membangun Indonesia ke sebuah tahap yang bisa kita bilang kalau ini berlanjut terus, kesejahteraan Indonesia itu bukan omong kosong. Ya. Kita akan menjadi salah satu negara terbesar, salah satu superpower di Asia, dan bukan cuma karena dilihat dari kemajuan ekonominya, tapi kesejahteraan masyarakatnya, pemerataan di tengah masyarakatnya. Itu sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Belum sempurna, karena ya namanya juga dia hanya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya kan, dengan segala macam kelemahan, kekurangan ya kan. Jadi ketika dia berhasil membangun Indonesia, kita membayangkan bahwa kalau saja apa yang sudah dimulai oleh Pak Ganjar ini bisa dilanjutkan oleh orang yang berkapasitas dan berkualitas sama dengan Pak Jokowi, maka Indonesia betul-betul akan menjadi sebuah superpower di masa depan. Ya. Nah, orang itu adalah di antara 3 yang ada, saya percaya yang paling kita bisa harapkan menjalankan perpanjangan atau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Ya. Nah, kalau kita melihat Pak Ganjar ini kan didukung oleh PDIP. Ya. Tapi saya melihat di media sosial sering sekali Pak Mas Ade Armando tidak kurang sejalan, tidak setuju dengan penyebutan petugas partai kepada capres seperti Ganjar Pranowo. Apa salahnya penyebutan petugas partai kepada seorang capres? Salah sekali. Ya. Begini, seharusnya petugas partai, fungsi atau posisi petugas partai itu berhenti ketika Ganjar menjadi calon presiden, apalagi nanti menjadi presiden. Jadi kritik saya terhadap PDIP bukan hanya sekarang dalam kaitannya dengan Ganjar, tapi ketika PDIP juga menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai, menurut saya sangat tidak pantas. Ya. Ketika dia masih belum menjadi seorang presiden misalnya, atau menjadi gubernur, atau tidak memiliki jabatan publik apapun,
dia bisa disebut sebagai petugas Di tataran partai. pengurus lah itu ya. Internal saja. Internal Kan? saja, Kamu oke. adalah petugas partai, kamu harus tunduk sama hierarki organisasi partai ini. Itu sangat masuk di akal dan saya tidak pernah mempersoalkan itu kan. Ya. Yang saya persoalkan ketika Anda sudah menjadi seseorang sudah menjadi pejabat publik, ya, itu kan dia dipilih, apalagi kalau presiden, apalagi gubernur, Ya. dia dipilih oleh rakyat, Ya, bukan oleh si partainya. betul. Yang mengantarkan dia ke pencalonan si partai. Partai Ya, itu betul. memberikan putra terbaik. Kami punya putra terbaik, namanya Jokowi, namanya Ya. Ganjar Pranowo. Saya persembahkan buat bangsa ini, ya, agar bisa memimpin bangsa ini. Nah, begitu dia terpilih, ya, sudah diterima oleh rakyat, ya, ketika itulah berhenti cara pandang dia sebagai seorang petugas partai. Ya. Dia ketika itu sudah menjadi pelayan rakyat, abdi negara. Ya. Orang yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat luas tanpa ada sekat-sekat partai. Dia tidak bisa mengambil sebuah kebijakan nantinya nih kalau dia sudah terpilih, sebagaimana juga sekarang Presiden Jokowi, tidak bisa dong dia mengambil sebuah kebijakan, memutuskan sebuah kebijakan dengan mempertimbangkan apa ya kata partainya terlebih dahulu. Jadi prioritas pertama harus apa? Kepentingan rakyat. Rakyat. Itu yang utama. Itu yang utama. Ya syukur-syukur itu sejalan dengan cara pandangnya partai. Dan mestinya sih nggak ada masalah. Ya. Bahwa Pak Ganjar atau Pak Jokowi sebelum mengambil keputusan nanya dulu, what do you think gitu ya. Ya. Saya akan mengambil keputusan ini nih. Ya. Ini mungkin agak berbeda dengan garis partai. Ya. What do you think? Tapi saya harus mengambil ini karena menurut saya ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ya dia harus menempatkan si kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Ya. Dia adalah pelayan rakyat pada saat dia sudah menjadi pejabat publik. Tanggung jawab, dia kan bersumpah, bro. Ya. Kan ada sumpahnya. Sumpahnya nggak pernah berjanji akan mematuhi semua perintah partai. Iya. Kalau Anda berada di dalam partai, you can do that, of course. Tapi begitu Anda menjadi seorang pejabat, Anda tanggalkan. Nah, saya kecewa sekali sama PDIP. Boleh ya saya ngomong begitu di sini? Iya, silakan. Karena PDIP seperti kepengen mendapat pengakuan bahwa ini adalah berkat kami loh. Ya. Iya, kami berterima kasih sama PDIP bahwa PDIP sudah menghibahkan Jokowi kepada kami selama 10 tahun. Kan nggak usah diulang-ulang dong. Dia itu petugas partai, dia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDIP. Ngapain juga Anda bilang begitu? Buat saya sebagai orang yang bukan pendukung PDIP, saya merasa sangat terganggu. Nah, apalagi sekarang dengan Ganjar. Ya. Di Ganjar, saya adalah salah seorang pembina dari sebuah kelompok relawan yang mati-matian membela Ganjar. Even sebelum Ganjar dimajukan sebagai calonnya PDIP. Dan banyak. Sebelum deklarasi lah ya. Sebelum deklarasi. Dan kan banyak kelompok relawan itu. Saya cuma salah satu di antaranya. Ya, salah satu organisasi relawan di antara begitu banyak. Nah, yang mayoritas dari organisasi relawan itu tidak ada hubungannya sama PDIP. Uangnya uang kita sendiri. Kita ngumpulin duit sendiri. Sama kasusnya dengan yang tadi saya bilang, ada aja tuh donatur yang bersimpati dan terus ngasih uang buat, oke, Anda mau bikin acara apa sih, deklarasi organisasi, mau bikin macam-macam gitu ya, acara-acara bakti sosial. Itu kan uang kami sendiri, nggak ada uangnya PDIP di situ. Saya bukannya bilang meminta imbalan dari PDIP, bukan itu. Poin saya adalah bahwa kami itu betul-betul relawan dan we are happy with Ganjar dan kami berterima kasih bahwa PDIP bisa melahirkan kader sehebat itu. Ini artinya pengkaderan PDIP itu keren banget. Buktinya lahirlah Ganjar kan, ya. Tapi setelah itu ya udah dong. Ya. Jangan terus-menerus dibilang bahwa ini adalah kader partai ya, inilah kader partai. Sekarang bahkan PDIP berusaha mengorganisir, mengelis, ya mungkin mengorganisir lah kata yang tepat. Organisasi-organisasi relawan Ganjar ya. Ya kita terus bilang, tapi kalau Anda minta agar
di bawah koordinasi. Di bawah koordinasi, di bawah perintah misalnya. Ya maaf, kita enggak gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda di awal tadi. Poin saya adalah kenapa saya berulang kali mengingatkan PDIP, karena concern saya utama adalah pada kemenangan Ganjar. Ya. Kalau PDIP terus bersikap semacam ini, terus-menerus justru mengingatkan publik bahwa Ganjar itu petugas partai, susah bagi relawan untuk merekrut lebih banyak pendukung Ganjar. Sebagian dari pendukung Ganjar saja sekarang sudah kecewa. Ya, sudah mulai mengatakan, datang ke saya, Bang Ade, sebetulnya saya sangat mendukung Ganjar, tapi mungkin 2024 ini saya netral deh. Ya, kami kecewa dengan gayanya PDIP memperlakukan Ganjar. Ya, bukan salah Ganjar sama sekali. Dan mungkin PDIP-nya juga, di dalam PDIP ada orang-orang yang tidak nyaman dengan gaya semacam itu. Ya, tapi saya harus ngomong di luar supaya PDIP dengar bahwa I'm not against Ganjar, I'm not against PDIP, tapi PDIP harus behave. Harus tahu cara bagaimana memperlakukan putra terbaiknya agar si putra terbaik ini betul-betul menjadi seorang presiden. Berpeluang besar menjadi presiden. Nah, kalau kita melihat pengalaman 10 tahun ya, hampir 10 tahun Pak Presiden Jokowi, yang sebutan yang sama juga diberikan kepada Pak Jokowi sebagai petugas partai. Tapi kalau kita melihat sepertinya juga tidak ada hal-hal yang PDIP begitu punya pengaruh kepada Jokowi. Artinya apakah ini sebenarnya hanya sekedar penyebutan saja dia sebagai petugas partai, sebagai tanda bahwa dia dari PDIP. Tetapi kan dalam pengelolaan negara kan sepertinya juga tidak ada intervensi daripada PDIP, atau bagaimana menurut Bang Ade? Paling gampang kasus Piala Dunia bagaimana? Ya. Itu kan keputusan Pak Jokowinya adalah bahwa akan ada acara penyelenggaraan. Indonesia menjadi tuan rumah. Indonesia menjadi tuan rumah dan kita menerima kehadiran Israel. PDIP tiba-tiba bikin keputusan. Nggak boleh itu Israel datang. Itu aja sudah menggambarkan betapa seharusnya PDIP kan bicara sama Pak Jokowi. Pak, kita keberatan kalau Israel datang. Betul. Dan itu harus dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Tapi ini enggak. Saya yakin Pak Jokowi itu sangat kecewa dengan apa yang dilakukan. Dengan gagalnya itu ya. Dan gagal karena, karena PDIP. Nggak ada pihak lain yang bisa disalahkan. Saya sendiri, saya pecinta sepak bola kan. And I'm not against Israel. Jadi, jadi urusan politik bahwa dia menindas Palestina dan macam-macam. Itu kan isu yang lain. Tapi yang jelas banyak sekali orang kecewa. Kenapa akhirnya PDIP menyatakan seperti itu. Dan akhirnya Pak Jokowi nggak bisa bilang apa-apa kan. Betul-betul terlihat bahwa PDIP itu seperti menganggap Jokowi itu he's nothing lah. Dan ini yang menjelaskan kenapa saya lihat makin lama makin terlihat tuh ada kerenggangan antara, mungkin saya salah, mudah-mudahan saya salah, antara Jokowi dengan dua putranya, Gibran dan Kaesang, dengan PDIP. Saya hanya berharap PDIP itu membuka matanya, lebih menyadari bahwa perilaku mereka itu justru bisa counterproductive. Dan inilah sekarang yang menjadi concern utama para relawan Ganjar. Karena bukan 1-2 orang yang sudah bilang sama saya, akhirnya pertama either mereka menyatakan mereka netral aja deh, golput. Kedua adalah yang paling saya prihatinkan, kalau akhirnya pindah ke salah satu kandidat yang lain kan? Yang selama ini justru kita tolak. Betul. PSI sendiri juga bersikap seperti itu sekarang. Tapi PSI masih mendukung Ganjar ya? Masih. Saya juga masih mendukung Ganjar. Oke. Tapi kan ini masih bulan apa? Ini masih bulan Mei. Bulan Mei. Itu kan Februari. Ya, kita masih bicara setengah tahun. Saya mau bilang kalau itu terus-menerus dilakukan, termasuk bagaimana PDIP meremehkan PSI, itu bisa counterproduktif terhadap kemenangan Ganjar, terhadap peluang keberhasilan Ganjar menjadi presiden.
Saya nggak tahu gimana caranya itu ngasih tahu ke si PDIP untuk untuk ayo dong gitu ya. Anda tuh nggak gede-gede amat sebetulnya sebagai sebuah partai kan. Ya. Ya gede, tapi kan tidak mayoritas yang. Ya, di media nasional lah ya. Iya, artinya kalau kita bicara di negara-negara lain, sebuah partai mayoritas tuh ada 40%, 50% kan gini. Ini kan cuma 20-an%. Anda harus bekerja sama dengan partai-partai lain. Nah, Anda tidak mungkin, atau partai lain tidak mungkin tergerak untuk bekerja sama kalau sikap Anda seperti menganggap diri Anda lebih tinggi dari yang lain dan Anda tidak butuh orang-orang lain. Ya. Kenapa nggak lebih friendly sih PDIP ini dengan pihak-pihak lain? Itu yang jadi concern utama saya. Ya. Makanya, tapi bayangkan ketika saya mengangkat kritik saya tentang PDIP yang sombong dan PDIP yang menyebut Ganjar sebagai petugas partai, yang terjadi saya diserang oleh, saya duga, supporter-supporternya PDIP. Jadi, dan serangan itu bukan mengajak diskusi loh. Saya dengan senang hati, misalnya orang mengatakan, gini loh bro Ade, ya, Anda harus paham, konsepnya begini. Betul, ini betul. Enggak. Ini apa yang disebut sebagai ad hominem, jadinya memaki-maki saya, menganggap saya penista agama, menganggap, bahkan ada yang bilang bahwa pemukulan saya tahun 2022 itu adalah karena saya sombong. Jadi buat saya, kalian tuh betul-betul nggak bisa diajak bicara ya. Ya mungkin, ya itulah penyakit partai besar, mungkin ya. Ya. Jadi udah merasa, udah tahu paling benar lah. Iya. Anda nanya sih, saya jadi terus jelas. Saya juga pengen tahu sebenarnya. Okay. Nah, ini kembali kepada Ganjar nih. Siapa yang pas, yang ideal kira-kira pasangan Ganjar di 2024? Kalau Wakil Presiden. Kalau menurut Ade Armando? Kalau kami kan, kalau saya misalnya, kan selalu pertimbangan saya adalah konstelasi itu Ganjar nasionalis, temennya Islam lah. Oh, oke. Ya kan? Makanya kalau PSI mengajukan nama Yeni Wahid. Oh, Yeni Wahid kan anak putrinya dari Gus Dur. Betul. Dan itu mewakili pluralisme. Nah, saya nggak tahu apakah itu realistis atau tidak. Tapi saya juga membayangkan misalnya bisa saja Mahfud MD gitu. Ya. Jadi orang-orang yang pluralis, Islam gitu ya, dan nasionalis. Kalau saya, ya. Misalnya orang bilang kenapa nggak Sandiaga Uno? Ya Sandiaga Uno nggak mewakili siapa-siapa. Beliau sebagai pengusaha lah ya. Iya dia pengusaha aja, udah. Ya. Nggak usah. Ya kan Jokowi dengan kenapa Ma'ruf Amin kan juga karena pertimbangan Islam kan. Islam, betul. Anda setuju nggak setuju, tapi Anda harus tahu bahwa pemilihan tersebut karena pertimbangan Islam. Islam, betul. Jadi Ganjar pun barangkali memang cocoknya dengan seorang wakil yang mewakili kepentingan kelompok Islam. Kepentingan kelompok Islam yang terbesar NU dong. NU, betul. Ya dari NU lah gitu ya. Ya. Itu bayangan saya. Yeni Wahid itu dari NU. NU, perempuan, putrinya Gus Dur. Kalau buat saya ya. Ya. Itu emang udah keren banget. Betul. Tapi Mahfud juga oke. Oke ya. Itu. Kalau dengan Prabowo bagaimana, bisa? Hah? Kalau dengan Prabowo pasangan dengan Ganjar, apakah itu juga bisa? Saya yakin Prabowo nggak mau. Nggak mau. Karena Prabowo, dan ini yang penting sekarang Anda pahami, menurut saya ya. Hitung-hitungannya sekarang, kita nggak tahu berapa bulan lagi. Ya. Prabowo itu sadar bahwa dia mungkin bisa mengalahkan Ganjar. Ya. Angka survei itu nggak impresif amat. Betul. Sedikit saja. Jarak antara Ganjar sama Prabowo itu nggak. Sedikit. Jadi kalau Prabowo ditawari menjadi wapres, buat saya, dalam dugaan saya lah, yang ada di kepala dia adalah kenapa harus jadi wapres? Ya. Gue maju aja jadi kontender kan, pesaing kan? Ya. Itu yang buat saya menakutkan. Kenapa? Karena kemudian si Prabowo akan mengajak kubunya Anies. Ya kan, kubu Anies sekarang mulai gara-gara Johnny Plate dan segala macam, mungkin nggak akan maju kan? Tapi kan para pendukungnya masih hidup. Iya. Yang para pendukung Anies lebih mungkin kemana? Pasti lebih mungkin ke Prabowo. Ada sejarah kan? Ada sejarah. Ngapain dukung Ganjar kan? Iya. Yang akan dianggap partainya
orang kafir lah segala macam. Ya. Berarti peluang Prabowo bisa. Itu yang saya ingin ingatkan ke PDIP. Jangan terlalu besar kepala bahwa Ganjar itu top, tapi bukan top yang jauh. Iya. Kalau angka dia udah 40% mungkin boleh lah ya. Oke. Ini enggak loh, 30 berapa persen, 30 berapa. Betul. Kira-kira gitu kan yang terakhir SMRC. Sangat mepet. Sangat mepet. Ya. Kalau itu nggak disadari oleh PDIP dan tidak mengubah sikapnya dalam memperlakukan Ganjar, repot menurut saya. Ya. Dan terima kasih. Kita harus menerima kenyataan bahwa mungkin Prabowo yang menang. Terima kasih, Sama-sama. Bang Ade, luar biasa sekali. Ada pencerahan lah yang diberikan kepada kita di hari ini. Siap. Pemirsa Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Ade Armando. Kita tetap doa, jaga NKRI, dan semangat kita untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kiri. Kiri.